Di sisi lain, belum genap sebulan menikah dan seharusnya tengah menikmati masa-masa penuh kebahagiaan sebagai pengantin baru hingga jalani honeymoon. Harusnya honeymoon dan belum genap sebulan menikah, Al-Ghazali malah sibuk mengurus kasus hukum untuk adik tersayang. Tak hanya Ahmad Dhani, sosok Al-Ghazali pun turut mencuri perhatian saat terlihat hadir di Polda Metro Jaya Kamis kemarin untuk mendampingi sang ayah melaporkan psikolog Lita Gading serta sejumlah akun media sosial yang diduga membuli SF, putri sematawayang Ahmad Dhani sekaligus adik kesayangan Al. Yang jadi sorotan, Al justru datang lebih dulu ke kantor polisi dengan semangat berlari menunjukkan keseriusannya dalam membela keluarga. Bahkan, usai pelaporan selesai dilakukan, Al secara tegas menyatakan kepada tim Silet bahwa langkahnya ini murni didasari oleh satu alasan, yaitu demi keluarga. Kak, mungkin ada yang ingin disampaikan, Kak Al datang langsung ke sini, Kak Al. Untuk Safaya apa gimana, Kak? Kak. Demi keluarga, Kak. demi keluarga. Menurut pengakuan Dhani, justru Al-Ghazali lah yang pertama kali menginisiasi pelaporan. Namun karena pelaporan resmi harus dilakukan oleh orang tua, akhirnya Al hanya bisa bertindak sebagai saksi dalam kasus ini. Meski begitu, Al tetap menunjukkan keseriusannya dengan datang langsung ke Polda Metro Jaya sampai 2 kali dan bahkan sudah menyerahkan identitas dirinya sebagai bentuk kesiapan penuh untuk memberikan keterangan. Adanya kakak Al itu hari ini, kakak Al-Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi. Dia sangat kesal tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua, Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Ya sama lah, mereka pasti belain adiknya. Mereka pasti belain adiknya. Ya, seluruh polemik ini sebenarnya bermula dari momen ngunduh mantu pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagise yang sempat jadi sorotan. Terutama karena ketidakhadiran Maya Estianty dalam acara tersebut. Situasi itu pun memicu netizen kembali mengorek luka lama di antara keluarga Dhani dan Maya. Padahal jika melihat momen hangat saat prosesi siraman dan pernikahan Al-Ghazali Alisa bulan Juni lalu, terlihat jelas bahwa Maya Estianty tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki masalah atau sakit hati terhadap Astro. Sebaliknya, suasana penuh kekeluargaan begitu terasa ketika SF dengan manis mengulurkan tangan untuk bersalaman dan mencium tangan Maya. Bahkan Maya Estianty juga pernah menunjukkan kebesaran hatinya dengan memberikan nasihat kepada Al ketika awalnya Al merasa tidak suka terhadap kehadiran SF yang baru lahir. Iya, cuma pertanyaan masyarakat, kenapa Ahmad Dhani memposting itu? Arahnya mau kemana? Ya arahnya begini, karena saya lihat masyarakat yang jahiliyah ini kan benar-benar kemakan gosip gitu loh. Siapa aja nama Safia dan Ali. Kalau iya. Ali belum tahu, Ali kan belum punya medsos. Tapi yang paling Mas Dhani lihat itu yang paling kena Iya. mentalnya. Ya karena semua, bahkan ada sampai yang nge-DM gitu loh. Nge-DM sopo? Safia. Oh, nge-DM. Nge-DM. Nge-DM apa dia isinya? Ya menghujat aja. Ini mengubah hidupku sih ya, Bunda tuh. Dulu pas kelahirannya adekku yang cewek Safia, itu aku nggak terima banget. Marah? Wah marah banget, aku bener nggak terima. Aku nggak datang ke rumah sakit, bla bla bla. Terus aku akhirnya datang ke Bunda gini. Terus aku inget banget, itu pertama kali aku datang ke rumah Bunda yang setelah sekian lama aku nggak boleh ketemu sama Bunda.
Terus bunda aku kaget kan, oh, kok ibu ada di rumah. Terus aku cuma diam, bunda nanya, kamu kenapa lagi sedih ya? Aku nggak jawab, kenapa? Karena adik kamu. Wah, pokoknya aku udah udah nggak terima deh. Terus bunda aku malah bilang nggak bisa, itu adik kamu, darah daging kamu, maksudnya semua tuh kan dari bapak kandung kan, jadi itu adik kandung kamu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya udah di situ mulai aku kayak bisa menerima. Diriku, aku terima diriku. Enggak, kelihatan kayak pegang tasnya. Itu sih memang dari dulu memang awalnya memang Al itu nggak suka dulu karena punya adik tiri kan, bukan adik tiri sih, adik kandung dari lain ibu gitu ya. Terus kemudian aku bilang itu bukan adik tiri, itu adik kandung dan sedarah loh ya. Aku bilang jangan kamu benci tuh adik kamu sendiri, aku bilang gitu. Awalnya emang dulu waktu sempat lama di rumah tuh sempat komplain, adiknya dia kesel. Tapi lama-lama aku bilang nggak boleh benci karena itu adik kamu sendiri, aku bilang gitu. Gini ya, kalau namanya kehidupan saya alhamdulillah orangnya nggak berdendam, nggak dengki ya, sama sekali nggak, alhamdulillah. Jangan sampai kita ada dikasih hati yang kotor gitu. Jadi semua peristiwa itu saya tidak mau melihat ke belakang. Tapi kalau misalnya ya namanya manusia, kalau berdendam sih jangan sampai. Insya Allah jangan sampai ada di dalam diri saya. Di sisi lain, belum genap sebulan menikah dan seharusnya tengah menikmati masa-masa penuh kebahagiaan sebagai pengantin baru hingga jalani honeymoon, Al Ghazali justru kini harus disibukkan dengan urusan hukum demi membela sang adik tercinta SF. Padahal Al sejatinya masih berada di fase manis bersama istrinya Alisa Dagize. Seperti momen-momen romantis yang sempat terekam, mulai dari Alisa yang dengan penuh kasih melayani Al saat akan makan, hingga memasakkan opor dan juga sop daging kesukaan sang suami tercinta. Lantas benarkah Al dan Alisa tak kunjung bulan madu ke Afrika karena ada masalah ini? Makan dulu. Nasi putihnya itu bener kan? Wah, Alisa ngambilin makanan buat Al Ghazali. Apa? Dari kemarin masakin terus. Masakin apa kamu? Aku masak opor, aku makan sop daging. Wah, Masakin hebat. terus ya. Bentar lagi gendut nih. Gimana? Senang ada yang masakin sekarang? Kemudian dia dulu jago masak. Iya. Pasti bisa lah, orang bule. Pasti kan sendiri di sana masak dong di Prancis ya. Lucunya, ada yang ngeladenin sekarang. Mau honeymoon ke Afrika. Kayak bunda. Kapan? Akhir September. Masih panas dong. Dingin ya? Katanya season bagus pas itu sih. Honeymoon ada. Rencana ke Afrika. Menurutku kalau kayak misalnya ke Yunani, ke Inggris itu udah biasa. Inilah fakta-fakta Al Dul sayang Safia. Hadirnya Al Ghazali sebagai saksi dalam pelaporan Ahmad Dhani di Polda Metro Jaya kemarin tak hanya menunjukkan ketegasannya, tapi juga memperlihatkan besarnya rasa sayang seorang kakak kepada adik perempuan satu-satunya, Safia. Kehangatan hubungan ini pun sekaligus menguak betapa dalamnya kasih sayang ketiga bersaudara Al dan Dul kepada sang adik. Berikut sejumlah fakta manis yang jadi bukti nyata kasih mereka. Dimulai dengan Al yang tampak mencium lembut kening Safia saat momen haru di pelaminan ngunduh mantu pernikahannya dengan Alisa Dagize. Serta saat ulang tahun Dul setahun yang lalu. Al yang tampak bercanda dengan Safia hingga cubit pipi dan elus rambut Safia. Selain seringnya cium pipi, Al juga kerap memeluk dan menggendong Safia karena merasa begitu dekat dan bahkan mengaku wajah mereka sangat mirip. Hingga Al pun sempat mengunggah foto mirip mereka ke media sosial.
Tak hanya itu, meski kini Safia mulai enggan dicium sang ayah Ahmad Dhani, namun ia tetap menerima ciuman kasih sayang dari ketiga kakaknya, Al, El, dan Dul. Karena saat ini itu saya sebenarnya sedang benar-benar menikmati hidup bersama Safia. Waktu bersama Safia itu adalah mahal sekali harganya. Bagaimana Al Ghazali mencintai Safia, sayang sama Safia, waktu dari kecil ketemu dipelukin, diciumin terus. Dia bilang, banyaklah kalian tengok lah. Dan kalau Mas Dhani, dia akan lakukan apapun untuk memproteksi anak-anaknya. Selain itu, fakta-fakta lainnya juga makin memperkuat betapa dalamnya kasih sayang Al, El, dan Dul kepada Safia. Seperti Al, El, dan Dul yang pernah kompak memberikan kejutan ulang tahun spesial untuk sang adik tercinta hingga sisi protektif Dul saat ia menemani Safia belanja ke mall bersama Tisa Biani, di mana secara tegas melarang adiknya membeli pakaian yang dianggap terlalu seksi. Coba. Udahnya kelihatan tuh, udahnya kelihatan. Saya cinta mati sama kakak Al, sama kakak El, sama adik-adik saya. Harus saya cintai adalah keluarga saya terlebih dahulu ya. Sebagai seorang ayah ya, saya telah sudah membuktikan kan bahwa siapa aja ibunya, anaknya tetap bersinar.